Halo, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini saya ingin membahas mengenai satu pokok ajaran, yaitu mengenai kelahiran kembali atau kelahiran baru. Nah, ada banyak orang seringkali bertanya kepada temannya, misalnya, kapankah kamu dilahirkan kembali atau mengalami lahir baru? Nah, pertanyaan seperti itu sesungguhnya mencerminkan bahwa orang tersebut tidak memahami apa yang diajarkan Alkitab mengenai apa yang disebut sebagai kelahiran kembali atau kelahiran baru. Nah, jikalau kita membaca Alkitab mengenai kelahiran kembali atau kelahiran baru, kita akan membaca dalam teks, salah satunya adalah dalam Yohanes pasal yang ketiga, di dalam perjumpaan Yesus dengan Nikodemus. Di situ Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, kecuali kamu lahir dari atas atau lahir baru, kamu tidak akan mungkin mengerti mengenai kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, jadi dari apa yang Tuhan Yesus katakan, kita belajar bahwa kelahiran baru sesungguhnya merupakan awal daripada pembaharuan hidup seseorang. Nah, tentu kita pernah mendengar, kita pernah belajar di dalam ajaran Alkitab bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia diperbudak oleh dosa, manusia dibelenggu oleh dosa. Dan perbudakan belenggu dosa dalam kehidupan manusia membuat manusia itu tidak memiliki kehidupan rohani. Maka manusia itu digambarkan di dalam Efesus pasal yang kedua seperti orang mati. Yang kalaupun berita Injil ditawarkan kepada dirinya, orang tersebut tidak akan pernah bisa merespon berita Injil dengan benar, dengan positif. Orang tersebut akan menolak berita Injil yang didengarkannya. Itulah sebabnya maka untuk seseorang bisa merespon berita Injil, untuk seseorang bisa merespon berita tentang Yesus Kristus, maka kehidupan rohani dari orang tersebut perlu dihidupkan terlebih dahulu. Nah, lantas bagaimana seseorang bisa mengalami pembaharuan kehidupan rohani padahal dia adalah orang berdosa? Nah, itulah yang disebut sebagai karya kelahiran baru. Nah, jadi karya kelahiran baru itu didefinisikan sebagai karya Allah yang bersifat misterius, tidak diketahui kapan waktunya. Tapi karya Allah ini adalah karya di mana ketika dia bekerja, ya, melalui firman Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan, dia bekerja, dia menghidupkan kehidupan rohani seseorang. Sehingga ketika firman Tuhan dia dengarkan, maka kehidupan rohani yang sebelumnya mati kemudian menjadi hidup, menjadi berdenyut. Dan oleh karena kehidupan rohani orang tersebut kemudian mengalami perubahan, mengalami pembaharuan, maka ketika berita Injil disampaikan kepada dia, maka orang tersebut mampu meresponsnya dengan pertobatan. Nah, itulah sebabnya maka waktu kita membicarakan mengenai kelahiran baru di dalam Alkitab, kita belajar bahwa kelahiran baru mendahului daripada pertobatan seseorang. Seseorang bisa bertobat oleh karena orang tersebut mengalami kelahiran baru. Hanya pertanyaannya adalah kapan seseorang mengalami kelahiran baru? Maka jawabannya nggak ada yang tahu. Yang kita ketahui adalah kalau seseorang kemudian hidupnya bisa berubah, hatinya disentuh oleh firman Tuhan ketika dia mendengarkan sebuah berita firman disampaikan, maka itu terjadi karena Tuhan atau Roh Kudus telah melahirbarukan orang tersebut. Nah, jadi tanpa kelahiran baru seseorang tidak mungkin bertobat. Tanpa kelahiran baru seseorang tidak mungkin merespon berita Injil dengan benar. Nah, itulah sebabnya maka waktu kita memikirkan mengenai kelahiran baru, kita harus paham bahwa kelahiran baru adalah karya Roh Kudus yang bersifat misterius, tidak ada yang tahu. Nah, jadi waktu kita bertanya misalnya kepada seseorang, kapan kamu lahir baru? Nah, ini adalah sebuah konsep yang salah, tetapi barangkali yang orang tersebut mau tanyakan adalah kapan kamu mengalami hidup yang baru. Nah, jadi hidup yang baru dengan lahir baru adalah dua hal yang berbeda. Hidup yang baru tentu manusia alami ketika orang bertobat, ketika orang percaya Yesus, maka dia mulai memiliki hidup yang baru. Nah, memang tidak juga semua orang bisa tahu kapan seorang bertobat dan kemudian memiliki hidup yang baru, tapi sebagian orang dia dapat mengetahui waktu ketika dia mendengar berita Injil dan kemudian mengalami pertobatan. Nah, itulah sebabnya maka walaupun sebagian orang tidak mengetahui kapan hidup baru mereka dimulai, tapi sebagian orang yang lain bisa mengetahuinya. Tetapi hidup baru dan kelahiran baru adalah dua hal yang berbeda.
Nah, yang harus kita pahami adalah bagaimana cara daripada Roh Kudus melahirbarukan seseorang. Maka dalam Alkitab dikatakan bahwa kelahiran baru, gitu ya, cara Roh Kudus dalam menghidupkan, menanamkan kehidupan yang baru adalah melalui firman Tuhan. Nah, kalau kita membaca kitab Yeskiel di sana ataupun kitab Yeremia, di sana diberitakan mengenai satu hari di mana Tuhan akan bekerja, di mana Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru, kerohanian yang baru kepada umat Tuhan. Itu adalah sebuah pokok-pokok ajaran yang di dalam Perjanjian Lama disebut sebagai pokok ajaran tentang New Covenant atau perjanjian yang baru. Dan dalam teks-teks itu kita belajar bahwa ternyata gitu ya, Roh Kudus bekerja selalu bersama-sama dengan firman. Nah, maka pemberitaan firman merupakan instrumen yang Tuhan gunakan baik untuk proses untuk kelahiran baru, untuk karya kelahiran baru yang seseorang boleh alami dari Roh Kudus, atau juga firman Tuhan juga merupakan instrumen yang Tuhan gunakan untuk membawa seseorang kepada pertobatan. Itulah sebabnya maka memberitakan firman Tuhan adalah bagian yang sangat penting di dalam sebuah proses pemberitaan Injil. Karena pemberitaan firman itulah instrumen yang Tuhan gunakan di dalam melahirkan baru seseorang, bahkan membawa seseorang kepada pertobatan. Pertanyaannya adalah, apakah bisa seseorang mengalami kelahiran baru dan pertobatan terjadi secara serentak? Secara konseptual kita harus mengatakan bahwa kelahiran baru itu terjadi sebelum seseorang mengalami pertobatan. Tetapi dalam realitanya bisa saja ketika seorang mengalami kelahiran baru pada saat yang sama kemudian Roh Kudus juga bekerja membawa orang tersebut kepada pertobatan. Itu bisa terjadi. Tetapi bisa juga terjadi bahwa seseorang dilahirkan baru jauh sebelum seseorang mengalami pertobatan. Ada proses yang panjang antara seseorang dilahirkan baru sampai kepada satu titik dia mengalami pertobatan. Dan mungkin pertanyaan yang kita sering kali tanyakan adalah apa buktinya bahwa seseorang mengalami kelahiran baru? Nah, maka untuk memahami tanda kelahiran baru adalah pertama kita bisa melihat tanda kelahiran baru ada pada pembaharuan kecenderungan hati orang tersebut. Nah, jadi seseorang yang mengalami kelahiran baru atau dilahirkan baru, mungkin dia belum percaya kepada Tuhan, tetapi dia memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan, untuk mengerti tentang Tuhan, untuk mencari tahu lebih banyak tentang diri Kristus. Nah, orang seperti ini kemungkinan besar mengalami kelahiran baru. Terus yang kedua, ciri daripada orang yang mengalami kelahiran baru adalah cepat atau lambat orang tersebut akan dibawa kepada pertobatan. Nah, maka pertobatan orang-orang percaya adalah tanda yang paling kelihatan bahwa orang tersebut mengalami kelahiran baru. Dan yang ketiga, tanda daripada orang yang sudah dilahirkan baru adalah dia setia sampai akhir hayat dalam mengikut Tuhan. Nah, pokok ajaran inilah yang disebut sebagai perseverance of the saint. Artinya apa? Bahwa Roh Kudus memeliharakan orang percaya, Roh Kudus melahirbarukan orang percaya, memeliharakan dia sampai akhir. Hanya orang yang lahir baru yang bertahan sampai akhir, dan hanya orang yang bertahan sampai akhir yang sudah mengalami kelahiran baru. Nah, itulah yang menjadi tanda daripada orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Apakah Anda dan saya sudah mengalami kelahiran baru? Maka lihat saja apakah ada kecenderungan yang berubah dalam diri kita. Apakah ada kerinduan untuk mencari Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Dan yang kedua, apakah Anda dibawa kepada pertobatan oleh Tuhan? Apakah Anda dibuat Tuhan semakin hari semakin sensitif terhadap dosa dan semakin rindu hidup bagi Tuhan? Dan apakah Anda dan saya memiliki kesetiaan kepada Tuhan? Kesetiaan yang membuat Anda sampai akhir tidak meninggalkan Tuhan. Jadi pada akhirnya kehidupan seseorang, akhir kehidupan seseorang itulah yang paling memperlihatkan apakah Anda dan saya sudah betul-betul mengalami kelahiran baru. Saya berdoa dan berharap supaya Anda dan saya yang mendengarkan video ini, Anda dan saya betul-betul orang yang sudah percaya kepada Tuhan mengalami kelahiran baru, sehingga sampai akhir hayat kita akan tetap setia mengikut Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian.